Jamaah terkhususnya kepada para istri. Di antara sebagian suami yang jatuh pada lubang perselingkuhan, dari mereka tersebut jamaah ternyata tidak semuanya pria biadab. Karena sebagian dari mereka ini ternyata hanyalah terganjal soal kesiapan mental menjadi seorang suami yang bersabar. Hal ini nanti akan saya jelaskan jamaah. Dan ini terbukti dari sebagian suami yang selingkuh tersebut tidak mau menceraikan istrinya. Dia tetap berusaha memberikan nafkah lahir dan tetap pulang ke rumah meskipun si istri memaksa untuk minta cerai. Namun si suami tetap tidak mau mengucapkan kata talak. Ya meskipun di belakang istrinya si suami masih saja selingkuh. Dan rahasia dari sisi psikologi kejiwaan jamaah, mengapa si suami masih saja selingkuh meskipun tetap pulang ke rumah dan memberikan nafkah? Ternyata wanita yang menjadi tempat perselingkuhan mereka jamaah adalah dianggap sebagai tempat pengobat stres dan sumber ketenangan batinnya. Dan hal ini tentunya akan berlanjut kepada penyaluran hasrat seksual. Karena dengan menyalurkan hasrat seksual, maka si pria akan mendapatkan ketenangan. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan psikolog jamaah, bahwa stresnya seorang suami pasti akan berpengaruh kepada gairah seksualnya di rumah. Apalagi, ini catatan jamaah, apalagi si suami menganggap bahwa istri adalah penambah atau sumber stresnya suami. Ustadz, bukankah seharusnya istri menjadi pengobat stres, kok malah dianggap sebagai sumber stresnya suami? Inilah yang akan terjadi apabila seorang pria belum siap secara kejiwaan untuk menjadi suami yang bersabar. Bagi suami yang belum siap mentalnya jamaah menjadi imam yang bersabar, maka cemburunya istri, kesalnya istri, merajuknya istri, dan segala hal bengkoknya istri seperti yang disabdakan Nabi SAW bahwa setiap wanita adalah tulang rusuk yang bengkok, maka akan dianggap sebagai sumber stresnya si suami. Subhanallah, maka inilah mengapa saya sering mengatakan suami harus tetap upgrade ilmu rumah tangganya, dan kalau bisa harus dekat dengan seorang yang bisa menasihatinya dalam hal fikih rumah tangga. Karena sebagus apapun sholat si suami, sehebat apapun sedekahnya, ketika suami jatuh pada perselingkuhan atau bahkan na'udzubillah perzinahan, maka sholat dan sedekahnya semua sia-sia. Bahkan dalam syariat jamaah, hukuman bagi pelaku zina muhson atau pelaku zina yang sudah memiliki pasangan halal itu tidak main-main, yaitu hukumannya adalah dia harus dirajam sampai mati, dan tidak melihat bagaimana hebat sholatnya atau bagaimana sedekahnya. Namun karena negara Indonesia tidak menerapkannya, maka para suami yang masih saja selingkuh bahkan berzina, jadikanlah ini sebagai hidayah untuk memotivasi Anda agar segera meninggalkan perbuatan dilarang tersebut jemaah.